Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi mengupas kitab Kejadian. Yang selanjutnya kita kupas adalah Kejadian 5 ayat 32 dan 6 ayat 1-4. Firman Tuhan yang saya bawakan kali ini berjudul menahan nafsu. Tentang nafsu udah gak asing ya di telinga, mesti semuanya udah pada tahu apa itu nafsu. Nafsu juga biasanya terkait dengan paras yang elok, tentang good looking. Zaman sekarang biasanya good looking itu memang dipandang memiliki privilege yang baik. Jadi bisa nanti pekerjaan dapat dengan mudah kalau kamu parasnya cantik, parasnya tampan. Bisa dihargai semua orang gitu. Tetapi kadang paras yang baik, paras yang elok itu juga harus ada yang diwaspadai gitu dari dirinya. Karena memang ketika kita melihat orang melihat orang, itu biasanya memang fisik dulu yang dilihat. Beda dengan Tuhan yang melihat kita dari dalam gitu. Manusia melihat kita memang awalnya dari luar gitu. Jadi Tuhan tuh gak bakal mandang kamu beda-beda, ada yang cantik, ada yang kurang gitu. Nah, tapi memang good looking atau paras yang elok ini kadang menjadi sorotan, menjadi dilihat orang. Kayak dibilang orang-orang tuh jadi nafsu gitu, melihat fisik, melihat kecantikan. Jadi berbicara tentang nafsu, tentang ketertarikan terhadap sesuatu, terhadap seseorang itu bisa membuat kita buta jika itu berlebihan gitu. Jadi itu akan ada nafsu ingin memiliki, ingin melakukan sesuatu yang lebih, ingin terus bersama gitu. Sebelum kita lanjut, saya ingin membahas sedikit ayat ini. Kita membaca saja Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi pada zaman Nuh, manusia itu sudah tahu nafsu yang melihat orang yang cantik. Jadi mereka mengambil istri itu bukan dari dalamnya, bukan dari sebenarnya apakah seperti Hawa yang jadi sosok penolong bagi Adam gitu. Jadi lebih ke fisik, lebih ke paras. Untuk tidak terlalu dalam, untuk menahan nafsu, saya memiliki 2 poin yang bisa saya sampaikan tentang hal ini. Jadi yang pertama, saudara harus menjaga sikap saudara. Jadi bersikap positif dan baik. Membekali diri. Jadi diri Anda sudah terbekali dengan pengetahuan yang cukup tentang rohani juga. Jadi dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang kita punya gitu. Jadi biar kita bisa menahan diri dari nafsu itu. Tidak candu melihat film dewasa, tidak candu narkoba atau hal-hal yang lain, tetapi kita candu berbuat baik, kita candu mengasihi sesama, dan candu membaca Alkitab dan hal-hal yang positif gitu. Karena kita tahu nafsu itu hal yang negatif dan berbuat baik adalah hal yang positif gitu. Yang kedua, menjauhi pikiran-pikiran kotor. Kalau kita kepikiran sesuatu hal gitu, atau pengen mikirin ini, atau tiba-tiba keinget sesuatu, itu biasanya
Anda tertarik akan hal itu gitu. Jadi sebenarnya pikiran-pikiran kotor yang saya maksud adalah pemikiran cabul gitu. Jadi kayak yang mengarah ke hubungan suami istri, hubungan intim. Jadi memang tentang kepikiran untuk terus menonton pornografi dan yang lain. Saya pribadi menganggap sebenarnya anak yang sudah usia 17 tahun tuh tahu konsekuensi jika mengakses pornografi gitu. Mereka tahu gitu hal ini tuh negatif dan bisa mencari sendiri sebenarnya kayak apa sih dampak negatif dari ini gitu. Udah ada pemikiran kan, udah ada sisi kedewasaan gitu. Tapi yang hati-hati ini adalah anak yang di bawah 17 tahun gitu yang bisa kita bilang proses remaja gitu. Anak yang di atas 17 tahun aja bisa kelepasan, padahal dia udah memiliki pikiran yang saya pikir dia tahu mana yang salah dan apa yang akan ada selanjutnya jika dia melakukan hal ini gitu. Berbeda dengan anak yang di bawah 17 tahun yang sebenarnya psikisnya, emosionalnya tuh masih terus bertumbuh gitu. Jadi kayak masih mencari jati diri gitu anak yang umur segini. Dan juga kadang memang rasa keingintahuan mereka tuh masih tinggi gitu. Termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas gitu. Di zaman sekarang ini juga untuk mengakses hal seperti itu sangat gampang udah ada internet, ada hal-hal yang lain gitu. Dan biasanya juga yang saya dapat itu kayak sebenarnya kita mengakses browsing internet biasa itu kadang iklannya seperti itu senonoh gitu kan, senonoh. Itu kalau dilihat oleh anak di bawah 17 tahun mereka melihat itu otomatis hal yang sebenarnya tidak boleh mereka lihat gitu saudara. Jadi memang harus gencar-gencarnya diadakan sosialisasi oleh lembaga pendidikan atau gereja juga bisa gitu, kayak waktu sekolah minggu dan lain-lain. Dan juga yang penting itu peran orang tua gitu. Udah banyak sekali contoh anak SD, anak SMP yang kecanduan pornografi dan bahkan mencoba melakukan hubungan seks. Dan saya juga pernah baca di internet itu anak yang umur segini ada loh juga yang udah memiliki anak gitu. Mereka tuh menurut saya belum matang untuk jadi seorang orang tua. Apalagi sosok ayah kan kepala keluarga gitu. Masa anak SD jadi kepala keluarga itu pikirannya masih belum matang gitu saudara. Jadi ini tuh hal yang sangat penting sih buat kita. Jadi memang kita harus melek mata gitu, gak apa kayak hai itu hal yang wajar, itu gak wajar saudara gitu. Jadi memang buat kalian yang punya anak, kalian yang punya adik, dan bahkan mungkin kalian sendiri ini anak masih remaja gitu, jangan tahu apa yang masih dilarang gitu. Jadi jaga itu saudara. Saya juga punya contoh waktu saya SD, itu anak SD ya saudara, apalagi waktu itu saya tuh masih kelas 5. Saya tuh nggak tahu kayak rasa suka yang berlebihan sama orang, yang paling suka wah cakep ya gitu, cuman gitu doang, kayak nggak tahu tentang hal-hal yang menjurus ke dewasa gitu. Tetapi ada seorang cowok, itu teman saya gitu, teman saya di gereja, dan saya juga nggak tahu gitu sebenarnya kok dia sampai segininya ternyata gitu.
itu memang dia tuh suka sama saya, tapi nggak pernah saya respon gitu. Jadi tiba-tiba suatu malam tuh pesannya kayak menurut saya brutal gitu. Aku suka kamu, aku ingin memperkosa kamu. Itu tuh masih kelas 5 gitu loh. Itu masih kecil banget. Belum sampai 15 tahun juga kan. Untungnya waktu itu saya walaupun nggak tahu arti sebenarnya, tapi saya tahu diperkosa tuh hal yang negatif gitu sih. Dan juga positifnya waktu itu saya nggak pengen pacaran. Apa itu pacaran? Kayak nggak mau dideketin dulu. Tapi itu kan saya beruntung gitu. Tapi bagaimana dengan adik kita mungkin yang tidak tahu apa itu diperkosa atau kata-kata lain yang seperti kita tahu sekarang kata-katanya bermacam-macam. Jadi memang pengetahuan tentang hal ini sebenarnya harus sudah diketahui anak SD gitu. Kalau ini tuh dilarang dan berbahaya. Gitu. Tapi ini saya bukan hanya memperingati anak SD ya saudara. Soalnya kita atau anak muda itu biasanya masih dan banyak sekali kecanduan hal-hal negatif ini. Ya saudara, kita tahu bahwa Tuhan tuh melarang ini. Ini tuh hal yang negatif gitu. Jadi kita harus seperti judul khotbah saya, yaitu menahan nafsu. Memang mungkin ada godaan-godaan gitu, ada yang narik kamu gitu, ada yang ngajak kamu untuk ke tempat-tempat yang seperti clubbing dan lain-lain itu. Kita harus jaga sikap saudara. Jadi menjaga sikap kita, menjauhi pikiran kotor, dan juga memang kita harus tetap berada di lingkungan yang positif gitu saudara. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya saudara bisa terhindar dari nafsu. Amin, terima kasih.